Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus bukan sekedar kekerasan jalanan. Ia lebih menyerupai pesan, disampaikan lewat luka bakar dan diarahkan pada mereka yang bersuara. Aksi penyiraman zat berbahaya itu terjadi pada Kamis malam 12 Maret 2026. Akibatnya fatal. Luka bakar, kerusakan kornea mata sehingga harus menjalani perawatan intensif di RSCM. Korban adalah bagian dari Kontras, lembaga yang selama ini vokal mengkritik kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Polanya jelas, ada pengintaian, ada perencanaan, dan ada target. Ini bukan kebetulan. Respon negara datang cepat. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Polri langsung bergerak, membuka posko, mengumpulkan informasi, dan menyelidiki. Di video yang kedua, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa dua orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, satu inisial BHC, dua inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4 sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada saat yang sama, penelusuran juga dilakukan di dalam TNI secara internal. Langkah internal dilakukan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum. Hasilnya, Puspom TNI mengamankan 4 terduga dari lingkungan intelijen militer. Keempat yang diduga pelaku ini semuanya anggota dari Denma Bais TNI, ya. Jadi bukan dari satuan mana-mana, tapi dari Denma Bais TNI. Di Denma itu kan ada beberapa macam matra, ya. Jadi bisa sampaikan matranya adalah dari AL dan A. Kurang dari 1 pekan, kasus ini bergerak cepat dan menjadi perhatian nasional. Dalam sebuah pertemuan bersama sejumlah jurnalis dan pakar pada 17 Maret 2026, Prabowo memberi jaminan penuntasan kasus ini. Ini terorisme, iya kan? Tindakan biadab harus kita kejar, harus kita usut, Sampai ke bukan hanya pelaku lapangan, tapi apakah siapa yang nyuruh, siapa yang bayar. Termasuk apabila ternyata yang melakukan itu aparat negara, Pak. Ya jelas dong. Yang berseragam, tidak akan dilindungi, tidak akan ada impunitas. Tidak akan. Bapak menjamin itu, Pak? Saya menjamin. Tapi sebaliknya, kalau ini provokator yang bukan dari pemerintah, bukan dari aparat, jelas kita harus usut kok. Ya. Menangkap pelaku lapangan adalah langkah awal. Yang belum terjawab adalah siapa yang menyuruh dan siapa yang bersembunyi di baliknya. Setidaknya ada 3 kemungkinan yang perlu diuji. Pertama, aksi oknum tanpa perintah struktural, dipicu motif pribadi. Kedua, jaringan informal. Ada koordinasi namun di luar rantai komando resmi. Ketiga, instruksi struktural. Perintah datang dari atas dan dieksekusi di lapangan. Bagaimana hasilnya? Itulah yang kini masih dalam proses penyidikan. Yang jelas, dalam setiap teror selalu ada yang diuntungkan. Serangan ini terjadi di tengah menguatnya kritik terhadap kekuasaan. Di sini penyidikan menjadi kunci, baik oleh Polri maupun TNI. Bagi Prabowo, ini adalah ujian komitmen, bukan sekedar menangkap pelaku, tapi membuktikan bahwa hukum bekerja tanpa pengecualian. Sebab sebetulnya, dirinya pun korban dari teror jahat ini. Saya ingin menjamin, saya ingin membangun Indonesia yang beradab. Itu cita-cita saya. Saya ingin membangun pemerintah yang bersih. Saya ingin punya polisi yang bersih, jaksa yang bersih, intelligence yang bersih. Anda tahu, saya mau tanya, sekali lagi ya, saya ini korban juga. Tapi saya itu berpikir yang besar. Concern rakyat, pangan, energi, benar nggak? Dengan perang, harga pangan bisa naik. Tapi saya mau tanya, ini bulan Ramadan, harga pangan terkendali atau tidak? I think we are doing a good job. Ya, jadi percayalah, saya tidak akan mengizinkan hal-hal seperti itu terjadi. Itu yang ingin kami dengar, Pak. Iya, percayalah, saya dipilih oleh rakyat untuk membela rakyat. Tapi kita waspada. Saya minta diusut benar. Diusut sampai aktornya. Iya, sampai aktornya. Saya rasa pernyataan Pak Presiden sudah boleh soal yang itu. Ya. Dan berarti Bapak tadi bicara secara tegas tidak boleh ada warga
yang diintimidasi, yang diteror karena mengkritik pemerintah. Tidak boleh. Jaminan langsung dari Presiden Republik Indonesia. Kalau wewenang ada, itu saya lakukan. Men of our time.